Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Anggraini dengan NIM 18010038. Baiklah, di sini saya akan membahas proposal penelitian eksperimen saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau STM terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Nah, langsung saja yaitu daftar isi. Pada daftar isi ini terdapat kata penghantar, daftar isi atau bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu bab kedua, tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini terdiri atas kajian teori, penelitian relevan, definisi operasional, kerangka pikir, dan hipotesis. Selanjutnya yaitu bab ketiga, metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel dan data atau parameter yang diamati, instrumen atau alat, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Yang terakhir yaitu baiklah, langsung saja yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini terdapat 1.1 latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini saya mengambil permasalahan mengenai model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM, di mana pada model pembelajaran ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan bertindak ilmiah dalam menanggapi permasalahan di masyarakat serta dapat mengerti atau memahami bagaimana sains. Selanjutnya yaitu 1.2 yaitu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini saya membaginya terdiri atas dua, yaitu ada pengaruh model sains teknologi masyarakat atau STM terhadap proses pembelajaran dan hasil dari penerapan model sains teknologi masyarakat atau STM pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali. Baiklah, selanjutnya itu poin 1. Nah, pada batasan masalah ini, pada penelitian ini saya membatasi permasalahannya yaitu pada pengaruh penerapan model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Selanjutnya yaitu poin 1.4 yaitu rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini saya membaginya menjadi dua, yaitu apa pengaruh model sains teknologi masyarakat atau STM terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana hasil dari penerapan model sains teknologi masyarakat atau STM pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali. Baiklah, selanjutnya yaitu poin 1.5 yang akan kita bahas yaitu tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran STM terhadap hasil belajar biologi siswa SMA kelas 3 Boyolali, dan hasil belajar biologi meliputi hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu poin 1.6. Nah, yaitu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini bagi mahasiswa, penelitian ini akan memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam merancang model pembelajaran STM. Dari pengalaman tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran STM tersebut. Selanjutnya itu manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, manfaatnya itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan strategi pembelajaran yang mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari atau konteks.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini terdapat poin 2.1 yaitu kajian teori. Nah, pada kajian teori ini yang pada proposal saya yang saya bahas yaitu pengertian model pembelajaran, di mana pengertian model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Selanjutnya, yang saya bahas yaitu ciri-ciri pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat dan tujuan dari model pembelajaran STM itu sendiri. Selanjutnya yaitu sintak-sintak model pembelajaran STM, di mana sintak model pembelajaran STM ini terbagi atas 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap eksplanasi dan solusi, dan yang terakhir itu tahap tindak lanjut. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas pada landasan teori ini yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran STM, di mana kita masuk yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran model STM ini dapat ditinjau dari segi tujuan, segi pembelajaran, segi evaluasi, dan segi guru. Selanjutnya itu kelemahan dari model pembelajaran STM. Nah, kelemahannya ini di mana kurangnya bahan pengajaran yang dimiliki guru sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu kita masuk poin yang ke 2.2 di mana penelitian relevan. Nah, pada penelitian relevan ini saya mengambil menurut para ahli, di mana yang sebagai kita ketahui bahwa penelitian relevan ini berarti penelitian itu memang sudah terbukti nyata, di mana penelitian relevan saya ini saya buat menjadi 2, yaitu hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan pendekatan STM menunjukkan penerapan pendekatan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. Selanjutnya, hasil penelitian menurut Nur Rohman 2006, model pembelajaran STM menuntut agar peserta didik diikut sertakan dalam penentuan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, cara mendapatkan informasi, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin 2.3 di mana yang akan saya bahas yaitu definisi operasional. Nah, pada proposal saya ini definisi operasionalnya yaitu pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STM pada penelitian ini merupakan pembelajaran biologi yang berangkat dari suatu isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu poin 2.4 tentang kerangka pikir. Nah, sebelum saya membuat kerangka pikir ini, saya mendahulukan penjelasan menggunakan teori dahulu. Baiklah, nah disinilah sesudah teori tadi, disinilah saya bagian kerangka pikir saya, di mana guru biologi dan materi pembelajaran biologi virus. Mengapa virus? Karena materi pada proposal saya ini mengambil mengenai tentang virus. Nah, dan menggunakan model pembelajaran STM, di mana yang akan dibahas yaitu tentang konsepnya, keunggulan, di mana keunggulan ini keunggulan dari model pembelajaran STM. Nah, keunggulannya terdiri atas 3, yaitu ilmu tahan lama dan mudah diingat. Selanjutnya efek transfer, maksudnya yaitu siswa mudah mentransfer atau membagi ilmunya kepada temannya, karena pada model pembelajaran ini kita memang menggunakan konsep, karena itu mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan penalaran.
Selanjutnya yaitu poin 2.5, yaitu tentang hipotesis, di mana hipotesis ini terdiri atas dua, yaitu ada H1 dan H0. Nah, kita masuk yang pertama yaitu H1. H1 pada proposal saya ini yaitu model pembelajaran STM mempengaruhi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan H0-nya yaitu model pembelajaran STM tidak mempengaruhi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, pada kita masuk ke yang pertama yaitu poin 3.1, yaitu jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini jenis penelitian saya yaitu penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan kelas sampelnya yaitu kelas 10.7 dan kelas 10.5. Sedangkan desain penelitian ini menggunakan post-test only non-equivalent group design dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat tabel rancangan penelitian saya, di mana kelasnya terdiri atas dua, yaitu ada kelas eksperimen, kontrol. Kita masuk pertama yaitu kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen ini terdapat triamen dan post-test. Kelas eksperimen ini dia mendapatkan perlakuan, sedangkan kelas kontrol ini dia tidak mendapatkan perlakuan, tetapi dia tetap menggunakan tes akhir. Baiklah, kita masuk ke poin 3.2, yaitu tentang tempat dan waktu. Nah, penelitian ini bertempatan di kelas 10 Negeri 3 Boyolali yang dilaksanakan pada semester ganjil bulan Desember tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Baiklah, selanjutnya yaitu poin 3.3, yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian saya ini yaitu seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali, dan populasi secara terencana menjadi target kesimpulan dan akhir penelitian. Populasi dalam target penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali, sedangkan populasi terjangkaunya yaitu kelas 10.7 dan 10.5. Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat tabel jumlah siswa dan nilai rata-rata penilaian harian pada materi virus kelas 10 tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Nah, sampelnya itu adalah jumlah populasi yang terpilih untuk sumber data, dan populasi yang terpilih yaitu kelas 10.7 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10.5 sebagai kelas kontrol. Nah, teknik pengambilan sampel saya yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Baiklah, kita masuk ke poin 3.4, di mana yang akan kita bahas yaitu variabel dan data atau parameter yang diamati. Nah, pada penelitian saya ini variabelnya terdiri atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya berupa model pembelajaran STM, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar biologi siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu data atau parameter. Nah, jenis data pada proposal saya ini yaitu data primer, di mana diambil langsung dari sumbernya. Data dalam penelitian ini berasal dari hasil teks yang dilakukan pada post-test, penyebaran angket, dan pengambilan sampel dengan secara acak. Dan untuk parameternya, di mana yang diamatinya bertujuan untuk mengetahui validitas produk momen, reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran. Baiklah, kita masuk ke poin 3.5, yaitu tentang instrumen atau alat. Nah,
pada pengumpulan data seperti sebuah penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, dan observasi yang memerlukan alat bantu seperti instrumen dan telepon genggam untuk recorder, alat-alat tulis, buku, dan alat-alat praktikum. Nah, untuk instrumennya saya akan meletakkan di RPP yang akan sama-sama nanti kita lihat pada tahap persiapannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin 3.6, yaitu prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini terbagi atas 3 tahap, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Baiklah, kita masuk ke tahap persiapan, di mana di sini ada sebuah RPP untuk kita melakukan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, di mana sini kita teman-teman dapat memperhatikan RPP yang telah saya paparkan. Di mana di sini ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, model dan metode dan model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini pada kegiatan intinya saya menggunakan model pembelajaran yang STM tersebut. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, di sinilah ada sebuah instrumen penilaian ranah afektif. Nah, di sini ada instrumen penilaian kognitif seperti teknik tes, dan ini ada instrumen penilaian untuk psikomotor, untuk penilaian psikomotor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini terdapat tabel perbedaan kegiatan eksperimen dan kontrol. Nah, pada kegiatan ini dapat dua aspek yang akan saya bedakan, yaitu pada kelas eksperimen, pada aspek konsepnya mendapatkan perlakuan, sedangkan kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Selanjutnya yaitu aspek model pembelajaran. Nah, pada kelas eksperimen, model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat, sedangkan pada kelas kontrol yaitu model pembelajaran ceramah. Baiklah, kita langsung saja masuk ke poin 3.7, yaitu tentang teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini terdapat uji normalitas, di mana uji normalitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari masing-masing model pembelajaran ini berdistribusi normal atau tidaknya. Selanjutnya itu ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini berguna untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini berasal dari populasi yang sama atau tidaknya. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, dan pada uji hipotesis ini diuji dengan uji pihak kanan yang menggunakan statistik uji signifikan alfa 0,05. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.